Dalam sejarah kaum Syiah, hari itu, 10 Muharram, menjadi hari yang sangat penting dan agung. Karena pada tanggal itu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu kesayangan Nabi, dan keluarga serta mereka yang ikut bersamanya terbunuh dan dibantai secara kejam di sebuah daerah bernama Karbala, Irak, tahun 680 Masehi. Ia terbunuh sesudah mengalami isolasi dan pertempuran selama 3 hari di tempat itu, oleh pasukan yang dikirim Yazid bin Muawiyah. Pada setiap tahun sejak saat itu, para pengikut Imam Ali bin Abi Thalib menjadikan hari itu sebagai hari perkabungan internasional. Berikut penjabaran peristiwa ini. Setelah wafatnya Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri dinasti Umayyah, pada tahun 680 Masehi, putranya Yazid bin Muawiyah diangkat sebagai khalifah. Hal ini menimbulkan kontroversi karena Yazid dianggap tidak layak secara moral dan spiritual untuk memimpin umat Islam. Yazid menginginkan dukungan dari Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, karena Husain adalah salah satu tokoh yang sangat dihormati di kalangan umat Islam dan keluarganya memiliki hubungan langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Namun, Husain menolak untuk memberikan baiat kepada Yazid. Dia menentang pemerintahannya yang dianggap zalim dan tidak memenuhi nilai-nilai Islam. Penolakan ini mendorong Husain untuk meninggalkan Madinah dan menuju Mekah. Pada saat yang sama, penduduk Kufah, sebuah kota di Irak, yang merasa tidak puas dengan pemerintahan Yazid, mengundang Husain untuk datang ke kota mereka dan memimpin perlawanan terhadap dinasti Umayyah. Setelah menerima ribuan surat dari penduduk Kufah, Husain memutuskan untuk menuju Kufah. Sebelum berangkat, Husain mengutus pupunya, Muslim bin Aqil, untuk memeriksa situasi di Kufah. Awalnya, Muslim diterima dengan baik, tetapi setelah gubernur Kufah, Ubaidullah bin Ziyad, mengetahui rencana ini, dia berhasil menekan penduduk Kufah untuk tidak mendukung Muslim. Muslim akhirnya ditangkap dan dibunuh, serta penduduk Kufah berkhianat kepada Husain. Meskipun Muslim telah dibunuh, Husain, yang saat itu dalam perjalanan, tetap melanjutkan perjalanannya ke Kufah bersama keluarga dan pengikut setianya, berjumlah sekitar 72 orang, termasuk wanita dan anak-anak. Ketika mendekati wilayah Karbala, mereka dihadang oleh pasukan besar yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ed, di bawah perintah dari Yazid. Pertempuran Karbala yang terjadi pada tanggal 10 Muharram, atau yang dikenal sebagai Hari Ashura, adalah pertempuran yang sangat tidak seimbang antara pasukan kecil Husain bin Ali dan pasukan besar Yazid bin Muawiyah. Peristiwa ini menjadi salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah Islam, dengan latar belakang konflik politik dan spiritual yang mendalam antara cucu Nabi Muhammad SAW dan dinasti Umayyah. Pada saat pertempuran berlangsung, pasukan Husain berjumlah sekitar 72 orang, termasuk keluarga dan sahabatnya. Pasukan kecil ini terdiri dari lelaki dewasa, remaja, bahkan anak-anak yang terpaksa ikut dalam perjalanan tersebut. Sementara itu, pasukan Yazid yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ed berjumlah ribuan, dengan sumber-sumber sejarah menyebutkan jumlah yang bervariasi dari 4.000 hingga lebih dari 30.000 prajurit. Husain dan pengikutnya sudah terkepung selama beberapa hari di padang Karbala, wilayah yang kering dan tandus. Pasukan Yazid memblokir akses rombongan Husain ke sungai Eufrat, satu-satunya sumber air terdekat. Akibatnya, Husain dan para pengikutnya mengalami kehausan dan kelaparan yang luar biasa, terutama anak-anak dan wanita yang berada dalam rombongan tersebut. Pada pagi hari 10 Muharram, Husain dan para pengikutnya sudah siap untuk menghadapi kematian. Meskipun mengetahui bahwa jumlah pasukan dan kondisi fisik mereka sangat tidak seimbang dengan pasukan musuh, mereka tetap memilih untuk bertarung demi mempertahankan prinsip kebenaran dan keadilan yang diperjuangkan oleh Husain. Husain juga memberikan kesempatan kepada para pengikutnya untuk meninggalkan medan perang, namun tidak ada seorang pun yang mundur, karena mereka setia kepada Husain. Pertempuran dimulai dengan duel individu, di mana beberapa sahabat Husain, termasuk Muslim bin Ausajah dan Habib bin Mazahir, maju melawan prajurit-prajurit pasukan Yazid. Namun, mereka gugur satu demi satu, karena pasukan Yazid jauh lebih kuat dan memiliki perlengkapan militer yang lebih baik. Satu persatu anggota keluarga Husain ikut maju dalam pertempuran ini. Ali Akbar, putra tertua Husain yang berusia sekitar 18 tahun, maju ke medan pertempuran dengan penuh semangat. Dia dikenal sebagai pemuda yang sangat tampan dan mirip dengan Nabi Muhammad SAW dalam penampilannya. Ali Akbar bertarung dengan gagah berani, namun akhirnya gugur setelah dikeroyok oleh pasukan musuh. Salah satu pahlawan paling terkenal dari pertempuran ini adalah Abbas bin Ali, saudara tiri Husain yang juga dijuluki sebagai Alamdar, atau pembawa bendera pasukan. Abbas adalah sosok yang sangat dihormati karena keberanian dan kesetiaannya kepada Husain. Ketika pasukan Husain kehabisan air,
Abbas mencoba menerobos pasukan musuh untuk mengambil air dari sungai Eufrat. Namun, dalam perjalanan kembali membawa air, Abbas diserang dari berbagai arah. Tangannya dipotong, dan akhirnya ia dibunuh sebelum berhasil mengantarkan air kepada keluarganya. Setelah kehilangan banyak sahabat dan anggota keluarga, Husain maju ke medan pertempuran sendirian. Menurut riwayat, Husain bertarung dengan gagah berani, meskipun kondisinya sudah sangat lemah akibat kehausan dan luka-luka yang ia derita. Husain bertahan hingga detik-detik terakhir, namun akhirnya dikepung oleh musuh. Salah satu komandan pasukan Yazid, Shimir bin Zijaushan, maju dan membunuh Husain dengan kejam, memenggal kepalanya. Kematian Husain menjadi puncak dari tragedi ini, dan kepalanya dibawa sebagai simbol kemenangan oleh pasukan Yazid. Kepala Husain, bersama kepala para pengikutnya yang juga dipenggal, dibawa ke Kufah dan kemudian ke Damaskus, untuk dipersembahkan kepada Yazid bin Muawiyah. Setelah pertempuran selesai, pasukan Yazid menangkap keluarga Husain yang tersisa, termasuk para wanita dan anak-anak, seperti Zainab binti Ali, saudara perempuan Husain, dan Ali Zainal Abidin, putra Husain yang selamat karena sakit dan tidak ikut bertempur. Mereka diperlakukan sebagai tawanan dan dibawa ke Kufah. Di Kufah, keluarga Husain diarak sebagai tawanan di hadapan Ubaidullah bin Ziyad, gubernur Kufah yang sangat kejam. Kemudian, mereka dibawa ke istana Yazid di Damaskus. Pertempuran Karbala meninggalkan dampak yang sangat mendalam dalam sejarah Islam. Bagi umat Syiah, peristiwa ini dipandang sebagai pengorbanan tertinggi dalam membela kebenaran. Husain dianggap sebagai pahlawan yang mempertahankan prinsip-prinsip Islam yang sejati di hadapan tirani dan kezaliman. Bagi umat Sunni, meskipun tidak diperingati dengan cara yang sama seperti dalam Syiah, peristiwa ini tetap dipandang sebagai salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Islam. Husain dihormati sebagai cucu Nabi Muhammad SAW yang rela berkorban demi menjaga integritas Islam dan menolak kezaliman. Hari Asyura, yang memperingati peristiwa ini, menjadi momen refleksi spiritual dan moral bagi umat Islam, terutama dalam menegakkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan menolak kezaliman, terlepas dari perbedaan pandangan. Jika kalian menyukai video ini, silahkan di-like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Berikan dukungan kalian dengan cara subscribe. Terima kasih.